Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah kita masih dikaruniakan banyak kenikmatan. Salah satunya adalah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada kekasih terbaik, teladan sepanjang zaman Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan semoga kita yang ada di ruang ini menjadi orang-orang yang tetap istiqomah dengan keislaman kita dan sampai pada nafas kita diambil. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hikmah Ramadan, tentang apa yang akan kita bawa setelah Ramadan ini pergi nantinya. Baik, hadirin yang mulia, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang perintah berpuasa ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kita sudah sangat memahami bahwa akhir dari Ramadan ini adalah terbentuknya pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa setelah kita keluar dari Ramadan. Nah, apa itu takwa? Tentu banyak penjelasan tentang definisi takwa itu sendiri. Nah, namun secara sederhana takwa itu kita bisa menjelaskan bahwa melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita ke definisi ini, maka harapan kita setelah keluar dari Ramadan ini adalah kita menjadi orang yang lebih peka lagi terhadap perintah-perintah Allah dan sekaligus lebih peka lagi pada larangan-larangan Allah untuk tidak dilakukan. Nah, lalu apa yang akan kita bawa setelah Ramadan sebagai pribadi yang bertakwa itu? Tentu harus ada indikator yang akan dibawa. Saya ingin beranalogi ya, karena sekarang di bacaan sedang musim buah-buahan. Saya ingin membawa Ramadan dengan pendekatan kebun buah-buahan. Bapak Ibu sekalian, hadirin dirahmati Allah, anggaplah kita ingin makan buah ya, gitu ya. Kita ingin makan buah, maka kita akan pergi ke tempat yang menjual buah, entah di pasar atau di mana, untuk mendapatkan buah yang kita inginkan. Ya, ini perumpamaan aktivitas kita di bulan-bulan yang lain. Ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melakukan perbuatan peribadatan untuk kita mendapatkan itu pahala tadi. Nah, bagaimana dengan Ramadan? Kita ibaratkan bulannya seperti kita sedang dibawa pada sebuah tempat di mana terhampar sejumlah tanam-tanaman yang telah berbuah matang, yang manis rasanya, dengan banyak pilihan buah-buahan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, ketika kita berada di tempat itu, belum lagi kita memakan buah-buahnya, tentu perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan takjub akan tempat tersebut sudah terasa. Seperti itulah Ramadan. Ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita berbahagia. Bahkan disebutkan, dijelaskan dalam hadis Nabi, yang berbahagia saja akan kedatangan bulan Ramadan, dia sudah dijamin masuk surga. Nah, sekarang beraktivitas.
saya mengibaratkan pohon-pohon, tanam-tanaman yang ada di kebun tersebut, ibaratkan amalan-amalan yang ada selama bulan Ramadan, di mana selama bulan Ramadan kita melakukan amalan-amalan wajib serta amalan sunnah yang lain. Ada sholat, ada puasa, ada zakat nanti. Kemudian amalan sunnah yang lain, ada sholat sunnah, ada tarawih, ada berinfak sedekah. Itu semua amalan-amalan. Nah, ibarat pohon yang rindang yang berbuah manis tadi, ya, ketika kita berada di sebuah kebun buah itu akan tampak pohon-pohonannya. Misalnya rambutan akan mulai memerah buahnya, kemudian mudah dipetik. Kita akan cukup dengan sedikit mengangkat tangan, kita sudah bisa memetik. Kemudian kita mengupas buah, kemudian kita menikmati manisnya buah tersebut. Perumpamaan mudah memetik itu adalah perumpamaan, saya coba mengumpamakan bahwa di bulan Ramadan Allah membelenggu jin iblis yang mengganggu kita selama bulan lain dalam beribadah. Di sini kita dimudahkan, kita mudah menggapai tiap buah, tiap sajian pada tanaman-tanaman tersebut. Kita mudah menggapainya. Seperti hal itulah kemudian kita mudah beribadah selama bulan Ramadan ini. Bayangkan, dari masjid yang mungkin cuma 2 shaf, dari berbagi yang begitu berat kita lakukan selama bulan yang lain, di bulan Ramadan itu terasa mudah. Orang berbondong-bondong menuju masjid, menunaikan salat wajib maupun salat sunnah yang lain. Berbagi dengan mudah orang lakukan selama bulan Ramadan. Kemudahan-kemudahan. Tidak ada peluang iblis mengganggu kita untuk tidak melakukan perbuatan. Seperti itu, seperti mudahnya kita mengambil, memetik buah-buah itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, manfaatkan, petik sebanyak-banyaknya. Manfaatkan hiburan itu, petik sebanyak-banyaknya. Mumpung ada di kebun itu, waktu kita 30 hari di sana, petik sebanyak-banyaknya. Ambil bakul, ambil karung untuk mengisi sebanyak-banyak mungkin. Sehingga kita tidak menjadi orang yang orang yang menyesal nantinya ketika kembali pergi meninggalkan tempat tersebut. Manfaatkan. Kalau sudah rambutan, pergi ke pohon durian. Kalau sudah pergi ke pohon duku, pergi ke pohon yang lain untuk menikmati seluruh peribadatan, jenis-jenis peribadatan selama bulan Ramadan. Puasa iya, sholat iya, sedekah juga, zakatnya juga. Menebar senyum, menebar salam, berkata baik, ya. Itu semua dilakukan selama bulan Ramadan. Dan insya Allah ada kemanisan, ada manfaat-manfaat, ada keberkahan yang akan Allah berikan lewat peribadatan tersebut. Namun satu hal, apa yang akan kita bawa? Hadirin Allah. Jika kita senang makan buah durian, jika kita senang makan rambutan yang manis, apakah kita hanya berhenti pada menikmati buah yang ada saja? Ataukah kita mau menanam buah itu di kebun kita lagi? Nah, ini menjadi penting hadirin Allah. Setelah kita menikmati buah yang tadi, selama 30 hari kita menikmati itu, pastikan ada benih, ada biji dari tiap buah itu yang kita bawa pulang. Yang kita bawa dan kita tanam di halaman rumah kita. Maksudnya adalah ada ibadah-ibadah, ada amalan-amalan yang ingin kita tetapkan tetap ada, tetap tinggal selama 11 bulan yang lain. Sehingga apa? Sehingga kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke kebun itu, karena di depan rumah telah tumbuh rambutan yang rindang, telah tumbuh durian yang menghasilkan buah yang manis. Mari hadirin yang dirahmati Allah, kita temukan ibadah mana yang bisa kita tunaikan secara berkelanjutan, yang hanya bukan kita lakukan selama bulan Ramadan. Misalnya kita bangun sahur, kemudian ketika sahur kita beristighfar. Allah mengampuni orang-orang yang beristighfar, mengampuni dosa-dosa yang beristighfar ketika waktu sahur. Allah juga mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan ketika waktu sahur tersebut. Mari kita jadikan itu sebagai kebiasaan. Kebiasaan mana? Kebiasaan selama 11 bulan yang lain. Sehingga itu tumbuh menjadi kebiasaan-kebiasaan baru, amalan-amalan baru yang akan kita tunaikan pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan kita
terbiasa, ringan melakukan salat-salat sunnah selain salat-salat wajib. Apakah ini kita hanya akan lakukan selama bulan Ramadan saja? Sayang, hadirin rahmat Allah, kita bawa itu kebiasaan itu. Kita bawa ke kehidupan 11 bulan yang lain. Kita jadikan itu sebagai rutinitas yang telah terbiasa selama bulan Ramadan. Sehingga ini tumbuh menjadi sebuah kebiasaan ibadah yang terus kita lakukan selama bulan-bulan yang lain. Sehingga Ramadan boleh pergi, kita boleh meninggalkan Ramadan, namun ada bekas yang kita bawa setelah meninggalkan Ramadan, yaitu terjadi peningkatan peribadatan, peningkatan aktivitas menghamba kepada Rabb, kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kembali ke definisi takwa tadi, maka jika definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka perintah Allah ini bertambah. Kita bertambah pada sebuah, tadinya mungkin hanya pada menjalankan perintah sholat 5 waktu saja, bertambah menjadi menjalankan perintah yang lain, yang perintah yang meskipun hukumnya sunnah, misalnya sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Sehingga di akhir Ramadan menetaplah pada diri kita peribadatan yang tadi yang bertambah setelah Ramadan, maka ini menjadi indikator, salah satu indikator bahwa kita dapat kembali menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun, setelah menjalani 1 bulan rutinitas pada bulan Ramadan. Sehingga layak kita beridul fitri, layak kita berbahagia selama masa bulan Ramadan, karena ada bekas, ya, ada tanda setelah Ramadan, ada yang kita bawa setelah Ramadan, tidak habis selama Ramadan habis, tapi ada yang kita bawa. Seperti tadi, ada benih, ada biji yang kita ambil dari kebun buah, ini kita bawa pulang ke rumah, kita tanam di rumah dan tumbuh menjadi pepohonan yang rindang dan bisa kita petik setiap hari, setiap saat selama 11 bulan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diterima ibadahnya selama bulan Ramadan, dan semoga pula kita semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang terus bertumbuh. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.